Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah sekalian, pengurus masjid yang sangat saya hormati. Saya kalau mau berangkat ke sini nih, saya mesti angen-angen, wah saya nanti mendengarkan suaranya imam kita, senang, suaranya bagus, lembut, kalem. Tadi pada rakaat pertama itu dijelaskan bahwa secara tersirat gini ya, kita ini mbok yo kenal Nabi itu kama ya'rifuna abna'ahu. Kita itu sebaiknya mengenal Nabi itu seperti mengenal anaknya sendiri. Bapak kan tahu tuh sifat-sifatnya, ya Pak ya, sifat-sifatnya, kesukaannya, yang tidak disenanginya, ya Pak ya. Bapak kan tahu tuh anaknya, anak sendiri loh Pak. Nah, ya. Nah kita itu sebaiknya juga mengenal Nabi itu seperti itu, sehingga kita bisa tahu bagaimana sih Nabi yang disukai Nabi itu apa, namanya gitu. Nabi itu bagaimana menjadi pendengar yang baik itu Nabi itu. Saya kemarin membaca buku Syajaratul Ma'arif ya, bagaimana Nabi itu ikut nimbrung mendengarkan seorang wanita yang menceritakan masalah rumah tangganya kepada Aisyah. Lalu Nabi itu ikut nimbrung mendengarkan, Pak. Mendengarkan. Di dalam buku itu diceritakan, Nabi sebenarnya tidak tertarik dengan cerita itu. Tidak tertarik. Tapi Nabi kepingin menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Orang yang bercerita dan didengar itu kan bisa jadi sembuh loh. Bapak tidak memberi solusi ya Pak. Bapak tidak memberi solusi. Bapak mendengarkan sambil manggut-manggut. Apalagi disertai subhanallah, subhanallah, sholli ala Muhammad, ya Allah, mudah-mudahan Allah. Senang Pak, senang. Pulang itu dia bilang dapat solusi enggak, cuma plong. Nah, plong. Itu Rasulullah. Makanya pada pertemuan yang lalu saya mengajarkan sujud itu mintalah cahaya Allah. Cahaya di apa? Cahaya di telinga supaya bisa menjadi pendengar yang baik. Juga cahaya di lidah ini supaya bisa menjadi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak baik. Berpuasa dari makanan itu berat, tapi lebih berat lagi berpuasa dari perkataan yang tidak berguna. Pak ya. Saya tulis di buku ini, di buku terapi salat bahagia ini. Ada seorang ulama yang mengatakan, saya ini kalau suruh berpuasa ya di padang pasir itu, sudahlah setahun saya kuat saya di padang pasir, saya kuat. Tapi kalau saya berpuasa sehari dari perkataan yang tidak berguna itu saya belum mampu. Ayolah Bapak Ibu sekalian, pelan-pelan kita menjadi orang yang baik. Waktu sholat, mintalah kepada Allah jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi ayah yang baik, jadi tetangga yang baik. Itu yang banyak. Jangan soal rezeki terus saja, jangan soal kesehatan, jangan soal apa saja. Minta kepada Allah, jadi orang yang baik. Ya Allah, saya jadikan orang baik seperti Rasulullah. Ya itu kemarin. Lalu pada rakaat kedua tadi itu diterangkan tentang besok pada hari kiamat itu orang itu banyak yang kecewa lah gitu, atau menyesal mengapa dulu tidak beriman kepada Allah. Jadi jangankan orang yang tidak beriman Bapak Ibu sekalian ya,
Orang yang ibadahnya tidak serius saja itu muslim, tetapi sedekahnya tidak banyak, itu saja menyesal loh Pak. Saya kok hanya sampai di sini, umpamanya gini ya. Kenapa saya dulu kok tidak bersedekah lebih dari yang saya lakukan? Tapi sudah tidak bisa Pak, sudah hidupnya hanya sekali. Kenapa saya dulu itu kalau untuk kepentingan anak saya itu tidak sayang sama sekali, tidak eman sama sekali. Tapi kalau menyangkut anaknya orang, anak yatim, kok kita ini kok anak yatim, anak di panti, kok rasanya kita mengeluarkan uang kok berat ya gitu. Lalu kita kecewa, menyesal Pak gitu. Kenapa itu tidak saya lakukan? Kenapa tidak saya lakukan? Kenapa sholat saya dulu seperti itu? Saya sudah tidak bisa berkutik lagi. Maka ini bulan Rajab. Ini adalah bulan sholat, ya, bulan sholat. Maka kita berusaha pada bulan ini menambah. Pokoknya begini Bapak, Ibu sekalian. Jangan ada bulan lah kalau tidak hari. Jangan ada bulan yang tidak ada peningkatan kualitas sholat. Jangan ada bulan tanpa meningkatkan kualitas sholat. Ayo bersama saya. Ayo bersama saya. Wong saya sendiri ya belum sempurna. Tapi ayo. Saya mau jalan pagi, saya bikin catatan-catatan kayak gini nih. Doa apa lagi, doa sholat yang belum saya hafal. Saya catat Pak itu. Saya jalan pagi, saya baca, menjelang tidur saya baca. Saya ingin tidak ada bulan tanpa ada peningkatan kualitas sholat. Sebab sholat ini bagian dari penentu masa depan kita. Penentu masa depan kita. Kalau orang itu sholatnya baik, insya Allah itu seluruh dosa itu diampuni Allah Pak. Seluruh dosa diampuni Allah. Jangankan sampai ibadah yang sekian panjang. Bapak Ibu membaca la ilaha illallah saja. Tidak ada Pak zikir melebihi nilainya la ilaha illallah, itu tidak ada. Ayo Bapak apa yang bisa menandingi la ilaha illallah? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu di bawahnya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu jadi penentu orang itu muslim atau tidak Pak. La ilaha illallah itu menjadi kunci kita itu menjadi muslim dan menjadi kunci kita memasuki surga kok. La ilaha illallah. Dapat apa kita? Tidak usah dapat apa terus itu. Terus, apa rezekinya tambah Pak? Kok rezeki saja? Apakah ada kesembuhan Pak? Enggak gitu. Pokoknya penting kita itu lebih dekat kepada Allah, lebih dekat pada Allah, lebih dekat pada Allah. Jadi la ilaha illallah itu artinya apa? Apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya itu yang diucapkan. Tapi la ilaha illallah itu juga mendatangkan pengampunan gitu loh Pak. Jadi istighfar itu, ampunan itu tidak hanya lewat istighfar. Gitu. Saya juga membaca kemarin buku Al-Wasaya Al-Imaniyah, An-Nasaikhud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, dikatakan di situ ketika ada orang membaca la ilaha illallah itu ada sinyal di depan Allah, ya. Ada sinyal di depan Allah, kemudian sinyal itu tidak berhenti bergerak sebelum Allah menyatakan saya ampuni orang itu. Saya ampuni orang itu. Ya, baca la ilaha illallah yang banyak, yang tulus. Nah, baik. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan. Jadi sekali lagi ini bulan Rajab, bulan sholat. Kan ada tepaan, hari pendidikan ada, hari ibu ada, ya Pak ya. Hari buruh ada. Hari apa lagi? Apa? Hari pahlawan ada. Hari ibu, hari ayah? Tidak ada. Tidak apa-apa, jangan iri Pak. Nah, kalau iri ya Bapak minta aja berubah jadi wanita. Nah, yang perempuan ada hari ibu, ya karena ibu ini memang
3 kali lipat toh penghormatan pada ibu ini, pada istri. Bapak-bapak, tolonglah setiap sholat itu mendoakan istrinya masuk surga. Pak, jadi doakan begini, ya Allah, ya di dalam sujud apa? Masukkanlah istri saya ke dalam surga sebab dia telah membangun surga di rumahku dan surga untuk masa depan anakku. Itu tuh. Itu bapak pasti bahagia. Jangan yang diingat itu kekurangannya saja. Sujud itu yang diingat itu kekurangannya. Ya Allah, tolonglah beri petunjuk istriku supaya tidak boros. Ya Allah, berilah petunjuk istriku kalau bicara supaya tidak panjang-panjang, tidak memperbesar kesalahan. Kok gitu-gitu. Tapi ujungnya itu, ya Allah, masukkan istri saya ke dalam surga sebab dia telah membangun surga di rumahku dan membangun surga untuk anak-anakku. Sejelek-jelek, sejelek-jelek apa ya? Ya betul lah. Sejelek-jelek istri kita itu telah melahirkan anak yang itu bisa menyebut nama Allah loh, Pak. Betul, Pak ya? Ya sudah, itu diingat-ingat itu. Yang kedua adalah, ya Allah, masukkan surga untuk ayah ibuku karena ibuku, bapak ibuku telah juga mengajari aku. Aku bisa bersujud ini karena bapak ibuku. Gitu. Baik. Saya ingin mengulas dulu lagi sedikit supaya tidak lupa ya Pak ya. Tidak lupa. Dulu pada waktu wudhu kita, ini hari sholat toh Pak. Ya? Rojab kan hari sholat. Nah, kita review lagi. Dulu kita menjelaskan wudhu kita jangan hanya wudhu formalitas. Ya Pak ya. Tuh. Tapi jadilah wudhu yang berkualitas. Nah, berkualitas. Kemarin sudah saya jelaskan, wudhu yang baik itu adalah wudhu yang ada singkatannya hasin. Masih ingat itu ya? Hasin itu, ha itu hadas. Wudhu itu menghilangkan kotoran batin, bukan kotoran fisik. Hasin. Terus apa? Ha terus A loh. A itu air, syukurilah air, hematlah air. S, sehat. Ingatlah wudhu itu yang sungguh-sungguh sebab wudhu itu akan membuat sehat fisik, sehat rohani kita. Maka wudhu yang bersih pakai sabun ini baru. Kemudian I-nya itu introspeksi. Wudhu itu I-nya itu H-A-S, sejahtera, sehat. I-nya itu introspeksi, jadi setiap mengusap tangan ya mohon ampun, ini banyak salahnya. Salah kita itu Pak tangan ini loh. Maka kemarin saya khutbah di Al-Falah saya jelaskan ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan Nabi dan bersumpah. Nah, bersumpah. Setelah ini saya tidak menggunakan tangan saya satupun kecuali untuk kebaikan. Bapak berani bersumpah. Bapak Ibu berani. Kalau tidak berani ya niat saja Pak. Sebab ini kesalahan tangan ini banyak loh akhir-akhir ini Pak. Orang masuk penjara karena tangan ini banyak sekali. Perceraian karena tangan banyak. Baik, terus M-nya itu malaikat. Artinya ya, orang wudu itu disukai malaikat. Senangi malaikat. Apalagi tidur dalam keadaan wudu itu diselimuti malaikat. Nah, itu baik. Itu wudu. Kemudian kapan hari saya jelaskan tentang sujud ya Pak ya. Masih ingat Pak singkatan filosofi sujud itu? Nah ini kan karena sudah 2 bulan. Nah, filosofi sujud kemarin dulu Pak ya. Tanda gairah semalam. Tan itu supaya kita tidak deklarasi kita itu tidak sama dengan setan. Sujud itu tanda itu dunia akhirat itu selesaikan lewat sujud. Ga itu surga, sujudlah yang lama
Semakin lama sujud Bapak Ibu, semakin dekatlah ke pintu surga. Ir itu irama, irama. Bapak Ibu membaca subhanallah, subhanallah, subhana rabbiyal a'la itu sama dengan iramanya, irama subhanallah yang dibaca oleh malaikat. Ha itu hina. Kita jangan merasa besar. Siapa tuh Bapak itu? Saya orang penting. Bapak kalau penting betul, saya tanya saja. Kalau Bapak memang betul-betul penting ya. Kalau Bapak meninggal, matahari itu bisa terbit dari barat. Bapak boleh menyebut Bapak penting, orang penting. Bapak meninggal, matahari masih terbit dari timur aja. Fabuital ladzi kafar. Gampang. Di dalam surah Al-Quran disebut fabuital ladzi kafar. Kalau kamu memang pinter, coba kamu punya Tuhan, coba Tuhanmu tuh suruh membalik matahari dari timur dan barat. Sepenting-penting kita, sehebat-hebat kita itu, kalau kita mati nggak ada apa-apa loh. Yang penting itu kalau ada perubahan besar dunia itu baru penting. Nah kita ini siapa? Kita ini debu saja. Gairah semalas. Itu stempel ya Pak ya. Sujud itu sama dengan membuat ada cahaya di kita, semama itu kematian. Orang sujud itu ya ingat mati, mencium tanah dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kemudian lam itu ratapan alam, tempat sujud kita itu besok akan menangis ketika Bapak Ibu menghadap Allah, karena dia mengatakan, wahai Allah, orang yang bersujud di atasku sekarang sudah tidak ada lagi. Baik, nah sekarang kapan hari juga saya share ya doa cahaya. Ya betul Pak ya. Ulangi saya ya. Tidak apa-apa Pak ya, pengajian ini resume ya Pak ya. Itu ya. Itu ya. Sebab saya memberi pengajian itu tidak hanya ingin supaya Bapak tahu Pak. Kalau untuk supaya Bapak Ibu yang terhormat tahu, saya sampaikan sekali selesai. Tapi saya itu ingin setelah tahu itu kemudian apa yang bisa dilakukan. Ada perubahan. Kemarin saya mengirim doa cahaya itu. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ayo. Nah, jadi wahai Allah, ayo. Berikan cahaya di hatiku. Supaya aku mengingatmu sampai akhir hayatku. Enak Bapak, bagus. Kalau enggak, Nabi saja Pak ya, Nabi saja itu minta tolong Allah supaya ingat Allah. Loh, Nabi loh Pak. Sampai Nabi itu mengatakan, kalau kamu setelah sholat, mintalah tolong kamu kepada Allah supaya kamu ingat Allah. Allahumma a'inni ala zikri. Ya Allah, bantulah aku. A'inni itu bantulah aku untuk ingat Engkau. Loh, itu loh Pak. Jadi Rasulullah saja itu kemudian masih butuh dibantu Allah untuk selalu ingat dia. Allahumma, ayo. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Wahai Allah, berikan cahaya di hatiku supaya aku bisa mengingatmu sampai akhir hayatku. Wahai Allah, berikan cahaya di hatiku supaya aku bisa menghapus seluruh penyakit hatiku. Masih ingat toh penyakit hati? Ya iri, dendam, jengkel, kecewa, itu loh. Lalu syirik, suudzon kepada Allah itu. Lalu wahai Allah, berikan cahaya di hatiku sehingga aku ikhlas, senang menerima apapun takdirmu. Wah, indah sekali ya Pak ya.
sujud. Terus wa fi lisani nuro. Ayo. Ya. Berikan cahaya di lidahku supaya aku lidah itu supaya aku menyebut namamu atau supaya aku bisa inilah Pak, apa kemarin itu ya? Masya Allah, padahal tadi waktu sujud sudah saya baca banyak itu, supaya aku berbicara gitu. Ya, supaya aku berbicara yang benar. Ayo. Dan menyampaikan kepada manusia dengan jelas. Artinya begini Pak, Bapak kan punya sesuatu yang tahu yang baik. Lalu Bapak bisa menyampaikan istri, menyampaikan kepada anak dengan jelas. Dengan jelas. Dan senang. Senang. Ya seperti saya menyampaikan begini, ini kan saya minta tolong pada Allah. Pada waktu sujud saya tadi saya minta, ya Allah, bantulah aku nanti menjelaskan firman-firman-Mu itu dengan jelas, yang mudah difaham. With powerful words from you. Artinya itu dengan kata-kata yang ada power, yang bisa menguatkan. Minta tolong. Wahai Allah, berikan cahaya di telingaku, supaya aku merespon panggilan-Mu dan panggilan Rasul-Mu dengan cepat. Nah, ada panggilan Allah, panggilan Rasul cepat. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Manusia yang baik itu manusia yang tidak menunda. Nabi Ibrahim itu disebut Khalilullah, kekasih Allah, karena Nabi Ibrahim itu jiwanya jiwa labbaik. Makanya kita baca labbaik, Allahumma labbaik. Itu labbaik itu siap, gitu loh Pak. Siap. Makanya Nabi Ibrahim itu ketika khitan itu menggunakan kapak. Kapak itu kan sekian Mbak, betul loh. Jawab. Saya tanya orang, kenapa pakai kapak? Jawabnya macam-macam. Karena ya sudah tua Pak, sehingga perlu pisau yang besar. Loh kok perlu kok? Ini wis atos. Oh bukan Pak, bukan itu. Bukan. Jawabnya adalah karena ketika ada perintah khitan itu, yang ada di sebelahnya itu kapak. Di sana juga ada pisau yang kecil-kecil yang itu lebih tajam. Tapi kalau saya berdiri mencari kan berarti menunda. Ayo. Paham? Maka kemudian kita labbaik, Allahumma labbaik. Siap. Gitu. Siap. Tidak ada begini. Baik, sebentar lagi saya lakukan. Tidak ada begitu. Atau saya pertimbangkan. Tidak ada. Gitu. Labbaik. Wahai Allah, berikan aku cahaya di telingaku supaya ada panggilan cepat merespon. Lanjut, wahai Allah, berikan cahaya di telingaku supaya aku menjadi pendengar yang baik. Senang mendapatkan kritik. Senang mendapatkan cacian orang. Pokoknya senang saja. Senang saja. Dicaci orang ya, alhamdulillah, berarti pahala saya pahala dia ditransfer ke saya. Itu gitu aja selesai. Atau jangan-jangan ini memang dikirim Allah untuk mengingatkan saya. Jadi Allah itu kalau mengingatkan orang kadang tidak langsung, Pak. Kadang lewat orang gitu loh, Pak. Baik, itulah. Kemudian terakhir ya, wahai Allah, wafi aini nuro. Ayo. Berikan cahaya di mataku ya, supaya aku, ayo, senang membaca Al-Quran dan buku-buku yang berkualitas. Hanya memandang yang baik dan melihat orang dengan pikiran positif. Nah, itu sudah, itu kemarin sudah saya ajarkan. Allah, ulangi saya, Allahumma ja'al fi qalbi nura
Wa fi lisani nuro. Ayo. Wa fi sam'i nuro. Wa fi basari nuro. Ulangi, Allahumma ja'al. Fi. Allahumma ja'al. Ayo. Wa fi. Ingat-ingat aja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qalbi, lisani, sam'i, basari. Sebenarnya ada Pak itu. Sebenarnya di depanku cahaya, belakangku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya, atasku cahaya, bawahku cahaya, dan ada lagi yang lebih ekstrim. Dan jadikan aku sendiri adalah cahaya. Baik. Masih kita bab sujud Pak. Bab kita masih bab sujud. Masih di buku terapi salat bahagia ini masih kita berbicara tentang sujud. Dan hari ini sebagai penutup atau sebagai ujung dari ceramah saya ini adalah halaman 64. Halaman 64 bahwa berdasarkan doa-doa yang sekian banyak yang saya hafalkan, termasuk doa tadi itu Pak, termasuk doa tadi itu. Mudah-mudahan Bapak hafal ya. Bapak dulu janji loh ya, kalau saya ceramah di sini Bapak hafal ya, janji toh. Nah, jangan lupakan janji. Orang janji itu enak, yang mendengar itu ingat, tapi yang janji sering lupa loh. Betul. Betul. Maka Sayyidina Ali mengatakan, jangan mudah janji ketika kamu senang. Ingat-ingat. Ayo. Bapak kalau senang kan mudah janji toh. Jangan mudah janji ketika kamu senang, ketika kamu marah. Masya Allah. Hari-hari ini cobalah Pak. Tindakan orang marah itu tidak rasional. Ya, betul Pak. Suami, istri, ya, ayah, ibu, anak dibunuh bersama-sama. Dimasukkan ke toilet loh. Hanya karena persoalan tersinggung saja lah Pak. Dulu pernah menjadi pembantunya terus tersinggung. Lah tersinggung itu aja. Kok sampai nyawa sekeluarga itu dibunuh, itu kan tidak masuk akal loh Pak. Dan kalau sudah marah, mohon maaf, nggak ada bedanya Pak. Orang profesor, doktor, ustadz, itu betul-betul di dalam genggamannya setan. Kadang-kadang berbicara yang tidak terkontrol, melakukan tindakan tidak terkontrol. Itu Pak ya. Jadi jangan membuat keputusan ketika marah. Marah, sebab orang marah itu otaknya tidak bekerja. Otaknya tidak bekerja. Baik Pak, ingat-ingat Pak ya, waktu sujud ya, waktu sujud ada ini, rumusnya adalah masjid. Ayo, masjid. Apa? Masjid. Berarti masjid itu ya 3 poin Pak. Pada waktu sujud itu itu maaf. Ya, maafkan, ampunilah. Dosa siapa Pak duluan? Dosa siapa duluan? Siapa? Dosaku, ya. Ini tidak apa-apa Pak. Tidak ada ketentuan, tidak ada ketentuan. Sebentar Pak, ada pesawat sudah jemput saya ini. Boleh Bu, dosaku boleh. Tapi kalau saya dulukan ibu saya dulu. Tidak apa-apa, itu tidak apa-apa. Urutan saja tidak ada. Saya kalau sujud ya saya dahulukan. Ampunilah ibuku dulu. Ampunilah ibuku. Ampunilah bapakku. Kemudian ampunilah aku. Ampunilah pasangan hidupku. Kemudian ampunilah anak-anakku.
Ampunilah guru-guruku, ampunilah orang yang pernah menyenangkan saya dalam hidup saya. Orang yang pernah membantu. Jadi kita itu diajari, Pak, pandai berterima kasih. Umpamanya ya, dulu pada waktu uang muka rumah belum punya ya, untuk uang muka kan agak banyak. Lalu ada Pak D kita memberikan pinjaman, ya tidak transfer. Loh, itu kan sangat bersejarah kok, Pak. Sangat bersejarah. Lah masa kemudian dilupakan, Pak? Lalu kita mintakan ampun pada waktu sujud. Jadi kita diajari. Guru tuh. Kita ini sudah tidak bisa memberi apa-apa pada guru. Ya doa itu. Ampunilah aku, ampunilah bapakku, ibuku. Masih ingat kemarin, Pak? Ibuku, bapakku, terus ya bapak lagi. Kalau mau ditambah ya baik, Pak. Ibu mertuaku dan bapak mertuaku. Kita ajari istri juga begitu. Kalau nanti sujud, Ma, aku mendoakan papa mamamu, mama juga mendoakan papa mamaku. Subhanallah, Bapak. Saya tanya ya, kebutuhan orang yang masih hidup dengan kebutuhan orang yang masih meninggal itu lebih banyak mana? Ayo, jawab. Kebutuhan orang yang masih hidup dengan kebutuhan orang yang masih meninggal banyak mana? Pak Haji? Ya enggak apa-apa, orang Islam enggak pernah menjelaskan. Tapi kan beda pendapat kan enggak apa-apa. Menurut Bapak kebutuhan masih hidup itu lebih banyak. Tapi kalau saya ya kebutuhan orang meninggal itu lebih banyak. Lebih banyak. Bagaimana Pak, orang setiap hari butuh doa dari yang masih hidup, Pak? Boleh juga ditafsirkan oleh Bapak, ya kebutuhan fisik, Pak ya, kebutuhan finansial, kebutuhan makan, tempat tinggal lebih banyak. Kalau di kuburan kan sudah tidak perlu perumahan, Pak, gitu boleh. Tapi kebutuhan yang lebih pokok adalah, maka perhatian kita kepada orang yang sudah meninggal itu harus lebih ekstra. Jangan pertaruhkan masa depan orang tua kita. Jangan pertaruhkan guru-guru kita. Kita diberi hidup ini, diberi tugas. Selamatkan orang tuamu. Selamatkan guru. Maka saya bilang kepada Allah, wahai Allah, saya jangan diwafatkan dalam usia pendek. Saya belum tuntas mendoakan, menyelamatkan, membebaskan orang-orang yang pernah berjasa pada saya. Kalau saya dimatikan hari ini berarti saya sudah tidak bisa berdoa lagi. Saya tidak bisa berdoa lagi untuk ibu saya, untuk bapak saya, ya, untuk kakak saya yang menyekolahkan saya. Nah itu tuh. Nah, jadi doa. Ma itu maafkan siapa? Terserah Bapak Ibu. Nah, mintakan ampun kepada siapa saja, ya. Tuh. Sekarang S. Kira-kira apa, Pak? S. Doa tadi loh, Pak. Doa cahaya tadi. S kira-kira? Sinar. Ya Allah, sinarilah aku tadi itu. Lah kok bisa ada rumus S, Pak? Iyalah. Sinar. Kalau Bapak berdoa hanya subhana rabbiyal a'la, enggak ketemu rumus ini. Paham Mbak ya? Kalau orang bertanya di buku ini, Pak, sujud kok rumusnya ada. Jadi masjid itu kata yang mudah diingat gitu loh, Pak. Oh, ma sudah berarti S itu. Nah, dari mana itu? Kalau hanya berpegang pada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, enggak ketemu, enggak ada cahaya. Kalau hanya berbicara pada subhana rabbiyal a'la enggak ada. Maka bisa saya sebutkan di sini karena Nabi mengajarkan, sujudlah kamu dan mintalah cahaya, mintalah sinar S. Nah, itu. Sinarilah aku tadi itu,
sinarilah hatiku, sinarilah lisanku, sinarilah telingaku, sinarilah. Satu, dua, tiga, empat. Sudah, lumayan. Kapan itu? Boleh setiap sujud, boleh sujud terakhir, boleh sujud paling awal, tidak ada ketentuan. Setiap sujud tambah bagus. Hanya satu saja, jangan diucapkan. Kalau diucapkan batal, ya. Yang bahasa Indonesia tadi loh. Yang bahasa Arabnya diucapkan, Pak. Coba baca lagi, Pak. Saya ingin Allahumma ja'al, ayo. Loh, Bapak cerdas gini loh. Bapak kok sering mengatakan, saya ini sudah tua, susah menghafal. Siapa bilang, Pak? Oh, Bapak sekarang saya ngajari bisa gini loh. Tapi yang membuat Bapak susah hafal kan gara-gara wis tua kon ngapal ngene-ngene. Jadi dirinya sendiri dibodoh-bodohkan sendiri. Dirinya sendiri dianggap tidak punya potensi toh. Lagi, Allahumma ja'al setelah itu, setelah Arab tadi, lalu dalam hati tadi itu. Dalam hati tadi. Paham ya Pak ya? Nah, sinari. Nah sekarang tinggal jid. Jid itu jiwa dan raga. Apa maksudnya? Sudahlah Pak. Jiwa dan raga Bapak itu serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, wahai Allah, saya serahkan. Jangankan badan saya, itu loh Pak. Nyawa pun ini saya serahkan kepada. Nyawa pun ini saya serahkan kepada. Apakah engkau menghidupkan aku atau engkau? Apa tahu engkau? Ayo Pak, lawannya apa? Ya, sudah. Masya Allah. Itu kan sangat indah loh Pak. Saya serahkan jiwa dan ragaku kepadamu. Apakah engkau menghidupkan aku atau aku? Lanjut. Apakah engkau memberi kesembuhan aku atau tidak memberikan kesembuhan? Itu urusanmu. Saya tidak boleh kecampur. Lah apa pasif? Enggak. Engkau sudah tahu saya sudah olahraga. Engkau sudah tahu saya sudah mengatur pola makan. Engkau sudah tahu saya bisa mengatur pola istirahat. Engkau sudah mendengar setiap kata yang saya ucapkan dalam doa saya. Tugas saya sudah selesai wahai Allah. Sekarang urusanmu. Engkau hidupkan atau engkau matikan. Engkau sembuhkan atau tidak engkau sembuhkan. Berikutnya, engkau beri rizki atau tidak. Urusan jiwa dan raganya itu diserahkan kepada Allah. Saya serahkan juga anak-anak saya kepadamu. Saya serahkan juga pasangan hidup saya kepadamu. Saya serahkan juga masa depan anak-anak. Pokoknya apa ini Pak? Menyerah yang total itu bahasa Jawanya apa? Nah, pasrah. Tapi yang total apa Pak? Iya, pasrah bongkoan. Ada lagi Pak yang semprong-semprong Pak. Gelundung semprong. Itu yang total. Itu yang total. Saya serahkan. Ya sudah, kayak. Tapi Bapak kalau menjelaskan gelundung sempor pada anak sampean nggak ngerti Pak. Karena sudah nggak ada semprong. Pasrah bongkoannya nggak ngerti Pak, sudah nggak ada. Itu pasrah yang luar biasa. Saya menikmati betul.
Kalau sudah bilang begitu menikmati terus. Saya ini engkau ambil waktu sujud ini monggo, engkau beri kesempatan untuk bangkit lagi ini monggo, pun urusan panjenengan pun sudah. Tapi saya nggak ceroboh loh, saya nggak ceroboh, saya olahraga, saya bekerja, saya hati-hati. Terus saya juga berdoa, Allahumma rabban nas midhibal ba'si syfi'an tasyafi. Saya berdoa minta sembuh. Lalu saya disuruh apa? Saya dituntut apa lagi? Masa kurang sudah toh? Saya minum vitamin, saya minum madu, saya minum zaitun, saya minum telur rebus, saya kurangi nasi, terus saya tidak makan gorengan. Loh sudah, kurang apa saya ini? Ya sudah. Ya Allah, jid itu jiwa dan raga. Diapakan? Dipasrah bongkokkan. Nah itu. Atau dipasrah gelundung semprongkan. Terserah banyak. Oh, total ya Pak. Sumelek. Dan jangan melakukan kesalahan di dalam berpasrah. Apa? Jangan melakukan kesalahan berpasrah. Kesalahan berpasrah adalah kepasrahan yang masih diikuti dengan kata-kata tapi. Saya pasrah hidup mati saya, tapi ya hidup kan ya Allah. Lah ini kan tidak cocok Pak, ini pasrah apa minta? Ayo, saya pasrahkan kesembuhan, sembuh atau sakitnya, sembuh atau sakit saya, sembuh atau tidak sembuh penyakit saya. Terus ditambahi, tapi ya saya milih sembuh ya Allah. Ini kesalahan di dalam bertawakal. Sebab ada momen, ada saat untuk berdoa. Sembuhkan tadi sudah lewat, sudah Pak ya? Sembuhkan saya itu sudah lewat. Maka ketika berpasrah, jangan diulang lagi. Kebanyakan kekeliruan itu di bidang ini. Makanya di dalam Al-Quran itu falyatawakkalul mutawakkilun. Wahai orang yang bertawakal itu hendaklah bertawakal yang sungguh. Ya Allah, saya sudah berusaha untuk transaksi hari ini, ya Allah, saya pasrah kepadamu, berhasil atau tidak. Sudah selesai, jangan ditambah. Tapi ya Allah ya sukseskan. Nah, ini kembali lagi bukan pasrah, doa lagi itu. Nah, itu bedanya. Baik Bapak Ibu, jadi pada waktu sujud rumusnya yang diingat adalah masjid ya Pak ya. Masjid, ma-nya itu maaf, S-nya itu sinar, kemudian jid. Bapak kalau jiwa dan raga, ya, dipasrahkan. Apa Pak? Iya, jid itu jiwa dan raga. Bapak kalau praktek ini, ya, masa awal, masa percobaan, ya, masa belajar itu, ini tidak cukup 10 menit loh. Karena angen-angen, apa mana yo? Oh apalagi ya gitu. Tapi nanti kalau lama-lama enggak. Tapi bisa juga Bapak kalau menjelang tidur dibayangkan. Saya kalau nanti sujud itu begitu. Jadi begini loh Pak ya. Ini sebetulnya saya itu sudah mau mengadakan training ini Maret ini. Ya, Maret ini kita mengadakan training karena sudah 2 bulan kita enggak mengadakan training. Tapi kena Omikron ini ya kita tunda lagi. Jadi ada yang namanya di luar sholat itu hafalkan. Di luar sholat itu hafalkan. Jangan menghafal pada waktu sholat. Paham toh? Nanti pada waktu sholat tinggal perenungan. Jadi ada menyimpan memori di luar sholat. Ya seperti saya tadi itu. Mungkin waktu jalan pagi atau naik mobil karena sudah ada yang nyetir ya sudah, daripada ngobrol dihafalkan. Itu namanya menyimpan memori. Lalu pada waktu sholat sudah tidak butuh memori lagi, sudah tinggal mengeluarkan dan dihayati.
Kalau dicampur Pak, itu biasanya agak bingung. Ini waktunya sudah jam berapa? Sudah habis. Nggih. Monggo, kalau ada yang bertanya monggo. Itu hadisnya. Saya kemarin lihat videonya yang isi ceramah di sini. Memang saya ini pengagum beliau ya. Waktu ketemu saya di Madinah ya. Saya kalau udah ketemu untuk apa diskusi yang lain-lainnya, diskusi soal ilmu aja lah gitu. Senang. Yang pertama Pak, bolehkah itu ditambah dengan doa minta barokah? Boleh Bapak. Jangankan soal barokah Pak, soal udun kok boleh Pak. Loh bener Pak. Wong Nabi itu mengatakan, sudahlah minta apa saja. Selesaikan urusanmu dunia akhirat itu. Ya Allah, udunku durung brodol, minta dibrodolkan. Itu boleh. Apa yang salah? Bahkan ada orang bertanya, bolehkah Pak saya sujud minta soal rokok? Saya jawab, lihat-lihat bunyinya. Tapi kalau, ya Allah, sudah lama tidak merokok. Mohon ya Allah. Lah itu tidak boleh. Tapi kalau Bapak, ya Allah, istri saya sudah marah terus, saya kenapa masih merokok pada usia sekian. Padahal di situ ada cucu saya, ada anak saya. Wahai Allah, saya tidak bisa berhenti dari merokok kalau tidak Engkau bantu ya Allah. Maka melalui sujud ini saya mohon. Saya malu ya Allah ke masjid dengan membawa bau bekas rokok ya Allah. Malu ya Allah ketika saya sujud Engkau mencium bau rokok saya. Malu ya Allah. Loh, jadi boleh toh Pak. Apalagi soal barokah umur, barokah anak yang soleh. Itu boleh Pak, apa saja boleh. Nah, kenapa pakai rumus masjid tadi itu? Itu sebetulnya kan kita itu yang poin-poin akhirat Pak gitu, ya, poin akhirat. Setelah saya itu boleh ya Allah, hari ini saya akan mengadakan pertemuan. Engkau lah yang akan membuat nanti bisa tidak hujan. Boleh Pak, boleh. Tanda tadi kan urusan dunia akhirat. Selesaikan di situ. Selesaikan di situ. Nanti setelah sholat ditambahi lagi yang diucapkan. Yang makmum tadi itu Ustaz Zainuddin dan Zat aja Pak itu. Dia ahli hadis, ada ahli hadis. Tapi kalau sekarang yang soal kaca tadi ya, Bapak saya beritahu ya, saya itu di Bangladesh ya. Saya di sebuah pertokoan. Dan di Bangladesh hampir tidak ada masjid yang itu tidak. Banyak masjid itu karena tanahnya mahal, lebih mahal dari tanah di Amerika. Karena penduduknya padat, tanahnya kecil. Padat. Itu lantai tidak ada masjid yang lantai itu. Mesti ada 9, 10 gitu. Dan tidak ada begini, tidak lubangnya tidak ada. Di atas, di lantai 10. Tidak harus pintu kebuka lah. Kalau pintu kebuka gimana Pak? Dijadikan ada hawa ke sini atau enggak ada gitu. Itu gambarannya. Nah kalau pertanyaan Bapak kaca harus dibuka tadi kan berarti juga sama pertanyaan seperti ini. Sehingga ya cuma begini, saya itu sholat di lantai 4 ya. Itu ada tertulis praying room, tempat sholat ya. Saya ini tunggu mana imamnya kok nggak datang ini. Tiba-tiba terus iqamat Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Qomat kan di sana kan dua kali ya, 2 kali. Sama dengan di Cina juga gitu. Hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hal falah. Loh di mana ini? Ternyata Pak imamnya itu di lantai 1. Jadi ini posisinya ini antara lantai 1 dengan lantai 7 itu satu arah. Ini kecil Pak, hanya sekian. Pertokoan Pak dibuat lebar kan ya gimana Pak? Itu harganya mahal. Jadi mulai bawah Pak. Imamnya di lantai 1, ada imam sampai sana. Begitulah Pak. Kalau ada mazhab yang harus ya kita hormati, tapi tidak harus kita ikuti kalau dalam kondisi yang itu. Nuruti fikih itu nggak ada habis-habisnya Bapak ya. Itu banyak. Yang sisanya nanti kebagian Ustaz Zainuddin dan Ustaz itu. Ya, saya kemarin lihat videonya kok dikirim. Wah, itu pinter Pak itu. Oh, pinter itu sudahlah. Itu hadisnya itu sambil ngelilir pun itu bisa maca hadis pun. Betul. Dengan gaya yang santai, sederhana.
Begitu Ibu Bapak. Mudah-mudahan manfaat.